Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM F2020-01-020, kelas A1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang heksa obat golongan hormon steroid. Langsung saja definisi hormon. Hormon adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran, berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas atau senyawa tertentu dan menunjukkan aktivitas biologis. Selanjutnya, pembagian hormon. Pembagian hormon ini ada dua. Yang pertama itu hormon kelenjar. Hormon kelenjar merupakan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin seperti kelenjar adrenalis, pituitari, tiroid, pankreas, dan gonad. Yang kedua, hormon jaringan. Hormon jaringan ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh jaringan. Contohnya seperti histamin, norepinefrin, dan serotonin. Selanjutnya, hormon steroid. Berikut merupakan struktur daripada hormon steroid. Terus hormon steroid ini memiliki inti steroid. Sedikit modifikasi struktur kemungkinan menyebabkan perubahan aktivitas biologis. Selanjutnya ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama itu lapisan glomerular. Lapisan glomerular merupakan mengeluarkan mineral kortikoid seperti aldosteron dan deoksikortikosteron untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan air terutama pada reabsorpsi Na di tubulus distalis. Yang kedua, lapisan vasikular. Lapisan vasikular ini mensintesis glukotirkotoid seperti kortison dan hidrokortison. Lapisan vasikular ini berfungsi pada metabolisme KH, antiinflamasi, anabolik, dan penekanan kortikotropin. Selanjutnya itu lapisan retikular. Lapisan retikular ini mengeluarkan hormon kelamin seperti androgen dan progestin. Selanjutnya hormon steroid. Hormon steroid ini ada dua, yaitu hormon adrenokortikoid dan yang kedua hormon kelamin. Hormon adrenokortikoid ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama hormon mineral kortikoid, yang kedua hormon glikokortikoid. Yang kedua hormon kelamin. Hormon kelamin ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama hormon androgen, yang kedua hormon estrogen. Selanjutnya hormon adrenortikoid. Hormon adrenortikoid ini disintesis dari kolesterol. Pengeluarannya dipengaruhi oleh adenokortikotropin hormon atau ACTH. Nama lain dari hormon adrenortikoid ini adalah adenokortikoid kolesteroid, kortikoid, adrenokortikal, dan kortikosteroid. Selanjutnya fungsinya itu berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, SSP, dan otot polos. Selanjutnya hormon mineral kortikoid. Yang pertama penggunaan klinik untuk pengobatan Addison disease. Yang kedua, hormon mineral kortikoid ini memelihara fungsi normal ginjal dengan mengatur pemasukan Na+ dan pengeluaran K+. Selanjutnya ada aktivitas hormon mineral kortikoid, di mana hormon aldosteron retensi Na+-nya ada 3000. Sedangkan antiinflamasi ada 0,2, antiinflamasi lokal 0,2. Dosisnya tidak ada. Yang kedua itu hormon 11 deoksikortikosteron, di mana retensi Na+-nya 100, antiinflamasi 0, antiinflamasi 0. Selanjutnya hormon 9 alfa fluorokortison, di mana retensi Na+-nya 125, antiinflamasi 10, antiinflamasi lokal 5 sampai 40 dan dosisnya ada 2. Selanjutnya kita sama-sama melihat di sini ada rumus struktur dari yang pertama itu aldosteron dan yang kedua deoksikortikosteron. Selanjutnya rumus struktur fluorokortison. Selanjutnya hormon glukokortikoid. Hormon glukokortikoid ini mempunyai efek antiinflamasi. Penggunaan klinik untuk pengobatan kelainan pada jaringan kolagen, leukemia, asma, rematik, alergi seperti dermatitis berat, penyakit saluran cerna dan hati. Selanjutnya berbahaya jika penggunaannya tidak tepat.
Efek samping dari hormon glukokortikoid ini penggunaan jangka panjang antara lain seperti hipokalemia, tukak lambung, penekanan pertumbuhan Monfils, penekanan sekresi kortikotropin, atrofi kulit, memperberat DM, mudah terkena infeksi, glaukoma, hipertensi, osteoporosis, gangguan menstruasi, perubahan mental dan tingkah laku. Adapun penghentian pengobatan secara tiba-tiba menimbulkan gejala withdrawal seperti nyeri otot, lemas, demam, mual, hipoglikemia, hipotensi, perubahan mental, dehidrasi, dan kematian. Berikut kita sama-sama lihat di sini tuh ada mekanisme kerja glikokortikoid. Selanjutnya struktur umum kortikosteroid, di mana garis warna merah ditunjukkan oleh oksigen, sedangkan yang warna biru sebagai karbon. Terus heksakortikosteroid. Yang pertama itu karakteristik struktur yang penting karena dapat menunjang aktivitas. Ikatan rangkap itu ada C4 dan C5, gugus keton pada C3, rantai samping 17 ketol, COOH 2OH. Yang kedua, interaksi OR, cincin C dan D lebih penting dibanding cincin A dan B. Yang ketiga, bentuk ester seperti ester asetat, benzoat, butirat, heksanoat, kaproat, disipionat, diasetat, dipropionat, bivalat, dan valerat, asetionit atau garam seperti natrium fosfat dan natrium suksinat meningkatkan massa kerja obat. Selanjutnya di sini ada rumus struktur mineralokortikoid dan glukokortikoid, di mana Cl atau Br merupakan aktivitas hilang. Selanjutnya ada aktivitas mineralokortikoid dan glukokortikoid. Ada aktivitas mineralokortikoid, aktivitas mineralokortikoid, dan aktivitas mineralokortikoid. Di sini ada rumus struktur metilprednisolon. Ini juga merupakan aktivitas glukokortikoid. Selanjutnya rumus struktur substitusi pada posisi. Ada rumus struktur aktivitas glukokortikoid. Selanjutnya di sini itu ada rumus struktur di mana mengubah informasi cincin A, interaksi dengan reseptor, dan aktivitas glukokortikoid.